Pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Solo. Teman seangkatan Jokowi ikut membela dengan mengajukan gugatan intervensi kepada penggugat tim tipu UGM. Pihak penggugat dan tergugat telah memberi tanggapan terkait adanya permohonan intervensi pihak ketiga. Dalam sidang selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan pada putusan selah. Sejumlah alumni sekaligus teman seangkatan Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi ikut membela dengan mengajukan gugatan intervensi kepada penggugat tim tipu UGM dalam sidang tudingan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Para alumni teman Jokowi ini mengaku ingin membela nama baik alma mater dan memastikan keaslian ijazah yang menjadi objek gugatan. Namun penggugat Muhammad Taufik menolak permohonan teman-teman Jokowi dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara tersebut. Ada 3 alasan substansial yang harus mereka miliki. 1, mereka punya kedudukan hukum. Yang kedua, mereka memiliki hubungan hukum. Dan yang ketiga, mereka terkait dengan kerugian secara langsung. Nah, kalau saya melihat gugatan saya ini kan bukan gugatan class action, bukan gugatan kelompok, ya. Dan saya juga tidak menggugat alumni SMPP atau SMA 6, tapi saya menggugat 1 kepala sekolah, yang kedua saya menggugat Pak Jokowi, kemudian KPU dan SMA dan UGM. Jadi tidak ada yang terkait langsung. Salah satu teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Bambang Surojo mengungkapkan alasannya membela Presiden ke-7 itu. Bambang bersama teman-temannya mengajukan gugatan intervensi atas kesadaran sendiri. Bambang juga menegaskan Jokowi sama sekali tidak menyuruh untuk mengajukan gugatan intervensi. Sekarang sudah bukan masalah dengan Pak Presiden, dengan Pak Joko Widodo lagi, maaf, bukan dengan Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang sekolah kami SMA 6 Surakarta yang di sini kami beranggapan kok diasumsikan menerbitkan ijazah palsu. Dalam kami melakukan gugat intervensi ini, kami sudah mohon izin dulu kepada Pak Jokowi karena kami teman-teman tahu persis bagaimana dan siapa Pak Joko Widodo. Beliau tidak pernah mau merepotkan teman-temannya, terutama kami yang merasakan teman-teman dari alumni tahun 80, SMA 6 tahun 80. Sementara Sigit Haryanto yang juga teman seangkatan Jokowi meyakini ijazah yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 6 itu asli dan sah menurut hukum. Namun kami berkeyakinan bahwa kebenaran dan keadilan itu mesti harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Bahwa kami itu yakin bahwa apa yang kami lakukan itu adalah benar-benar apa yang saya alami, yang saya lihat dan yang saya lakukan, bahwa ijazah atau produk dari SMA Negeri 6 itu sah menurut hukum. Itu intinya. Sidang gugatan ijazah Jokowi akan kembali dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan selah. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap 5 orang. Joko Widodo melaporkan 5 orang yang dianggap menyebarkan fitnah terkait ijazah sarjana dan skripsi Jokowi. Usai pemeriksaan yang kedua kalinya terhadap Roy Suryo dan Rismon Sianipar, Polda Metro Jaya belum memeriksa sejumlah orang lagi yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas berita bohong dan pencemaran nama baik. Joko Widodo melaporkan 5 orang atas tuduhan menyebarkan fitnah terkait ijazah sarjana dan skripsi Joko Widodo. Kelima orang tersebut menyebarkan berita bohong terkait ijazah Jokowi melalui media sosial. Tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna
mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Sebelumnya pada 26 Mei lalu Polda Metro Jaya memeriksa Rismon Sianipar terkait tuduhan Jokowi atas pencemaran nama baiknya. Dari Jakarta, Margareta Novita, Budiman, TV One mengabarkan.